Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya mahasiswa D4 TRPL Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi kepemimpinan dan pengembangan karakter dalam TIK, yaitu kepemimpinan dan etika. Yaitu kepemimpinan dan etika. Kepemimpinan dan etika. Pemimpin yang berhasil adalah yang termasuk pemimpin yang mampu menyampaikan ide dan pandangan dengan mengedepankan nilai-nilai etika. Pemimpin yang beretika menghasilkan budaya bisnis yang beretika. Jadi bisa dilihat pemimpin yang berhasil adalah bisa melihat, mencontohkan, dan mengedepankan nilai etika ketika dia memimpin suatu organisasi atau kelompok. Lalu, etika dan moral. Kita masuk ke definisi dari etika dan moral. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani berarti falsafah moral. Etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Lalu etika secara umum adalah aturan norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi etika sendiri adalah bagaimana tentang sikap dan kesusilaan seseorang dalam lingkungan dan pergaulannya, di mana ada aturan prinsip yang sudah berlaku dalam lingkungan tersebut. Lalu masuk kepada moral. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moralitas, pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai hal baik atau buruk, benar atau salah. Lalu masuk kepada karakter pemimpin. Seorang pemimpin akan bertanggung jawab atas baik dan buruknya organisasi yang dia pimpin. Karena kepemimpinan adalah pusat dan pengambilan kebijakan pada suatu organisasi. Jadi pemimpin harus memiliki karakter yang kuat dalam memimpin organisasi tersebut dan memiliki etika dan moral yang bisa dicontoh oleh anggotanya. Lalu masuk ke karakter-karakter yang dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat dan perilaku yang etis sebagai seorang pemimpin. Etis di sini adalah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kelompok dan organisasi tersebut. Lalu yang kedua itu, sifat dan etika seorang pemimpin dalam kepemimpinannya menentukan sukses tidaknya seorang menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpinlah yang akan menjadi contoh dari kelompoknya tersebut, maka seorang pemimpinlah yang harus memiliki karakter yang sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Lalu pemimpin yang baik memiliki etika dan moral yang baik, tanpa memiliki integritas kemungkinan hanya bermanfaat bagi dirinya saja, belum dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Di mana integritas adalah sistem prinsip internal yang memadu perilaku kita atau kualitas bersikap jujur dan tegas dalam prinsip moral. Jadi seorang pemimpin harusnya memiliki integritas dalam sistem yang merupakan adalah prinsip internal yang memandu perilaku. Lalu etika dan agama. Pemimpin sebagai insan yang beragama, maka panduan utama baik dan buruk mengacu kepada kitab suci dan agamanya. Dasar setiap kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, etika yang berdasarkan agama. Jadi pemimpin yang baik biasanya selalu mencontoh kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai acuan pimpinan umat yang bisa diambil sikapnya dalam memimpin organisasi dan kelompok. Lalu masuk kepada ciri pemimpin yang beretika. Yang pertama yaitu memiliki karakter yang baik,
kemampuan memimpin dan menuntun bawahannya. Lalu yang kedua, mampu mengembangkan diri terus-menerus melalui pendidikan atau pelatihan, di mana seorang pemimpin akan selalu mengembangkan dan selalu ingin menambah pengetahuan dan pengalamannya, sehingga dia bisa menerapkan di dalam kelompoknya untuk membawa anggotanya menjadi lebih baik lagi. Lalu menjadi modal dari nilai-nilai yang ada di organisasi. Jadi nilai-nilai yang diterapkan di organisasi tersebut, seorang pemimpin sudah harus memiliki semua nilai tersebut pada dirinya. Lalu melatih dan mengembangkan bawahan melalui jenjang karir yang jelas, di mana seorang pemimpin yang baik itu akan membuat pengkaderan bagi bawahannya, mengembangkan bawahannya menjadi bawahan yang akan loyal dan mampu membawa perusahaan tersebut mencapai tujuannya. Lalu yang kelima itu membuat mekanisme pelaporan, lalu memahami nilai dan persepsi karyawannya. Dan yang ketujuh itu memahami adanya keterbatasan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Lalu dan sikap dan sifat pemimpin. Seorang pemimpin seharusnya berpengetahuan dan berani berinisiatif, tegas, bijaksana, adil, taat, berpembawaan baik, memiliki keuletan, dan selalu bersemangat, tidak egois, ikhlas, menguasai diri, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan menguasai permasalahan dengan rinci dan bersimpati. Semua sikap ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga kelompok organisasi dan kelompok tersebut tetap bertahan dan bisa mencapai tujuannya. Lalu sifat dan sikap pemimpin yang gagal adalah terlalu menekankan kewibawaan dan mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan bagaimana anggotanya dan bawahannya, dan lalu tidak dapat dipercaya dan tidak bisa menguasai dirinya sendiri, lalu takut mendapatkan saingan dari bawahan, mana dia tidak akan mengakui bahwa bawahannya tersebut dapat diandalkan atau lebih berkembang dan lebih berpengetahuan darinya. Lalu kurang memiliki daya imajinasi, selalu kuno dalam berpikir, lalu terlampau mementingkan soal gelar. Lalu pentingnya etika dalam kepemimpinan. Jika seorang pemimpin taat pada etika, akan melahirkan perilaku yang baik. Jika seorang pemimpin peduli dengan etika, maka ia akan selalu bersikap jujur, amanah, adil, dan selalu melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, di mana kepentingan kelompok adalah yang paling penting. Juga perilaku sesuai etika diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam kepemimpinan. Etika dan kepemimpinan tidaklah dapat untuk dipisahkan. Lalu, dalam kepemimpinan, maka ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin akan dihadapkan oleh dilema etika. Pertama itu adalah keadilan melawan belas kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang, individu melawan kelompok. Keadilan melawan belas kasihan di sini adalah ketika seorang pemimpin menerapkan sebuah peraturan, lalu ada seorang bawahannya yang mungkin melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, tetapi karyawan tersebut memiliki latar belakang yang ibaratnya cukup menyedihkan. Jadi pemimpin di sana harus melakukan keputusan yang tegas dalam permasalahan tersebut, di mana karena seperti peraturan dilarang misalnya masuk jam tepat jam 7:30, tetapi bawahan tersebut datang lambat setengah jam atau 1 jam karena alasan tertentu, dan persoalan tersebut tentunya harus diselesaikan oleh seorang pemimpin. Lalu yang kedua itu kebenaran melawan kesetiaan, di mana seorang karyawan ataupun seorang pemimpin terkadang harus dihadapkan dalam permasalahan di mana kebenaran harus ditegakkan dan juga kesetiaan juga dipertimbangkan. Lalu jangka pendek melawan jangka panjang dan individu melawan kelompok, di mana individu melawan kelompok ini adalah di mana seorang pemimpin harus memikirkan
bagaimana kepentingan individu dan bagaimana kepentingan kelompok, atau mempertimbangkan bagaimana kondisi organisasi dan kelompoknya. Apakah itu hanya mempertimbangkan individu saja, atau sudah mempertimbangkan anggota keseluruhan kelompok tersebut. Baiklah, sampai itu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.